Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mu'minina najihin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diperkenankan hadir pada kesempatan yang baik ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga terhaturkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, hari ini pembahasan kita melanjutkan pembahasan pada minggu yang lalu, hanya kita berpindah bab. Bila minggu yang lalu kita berbicara tentang bab sujud syukur, sujud tilawah, maka hari ini kita akan membahas salah satu rukun Islam yang lainnya, yaitu ibadah puasa. Puasa ini sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak hanya dilakukan oleh umat Islam saja, melainkan umat-umat yang sebelumnya, bahkan agama-agama non-samawi pun juga melakukan hal yang sama, yaitu melaksanakan puasa. Sebagai contoh misalnya, dalam agama Yahudi ada tradisi berpuasa bagi mereka. Bahkan dilakukan sejak awal, sejak dulu tradisi berpuasa itu. Kemudian agama Nasrani pun ada juga tradisi melaksanakan ibadah puasa itu. Dalam agama non-samawi pun sama, dalam agama Hindu, dalam agama Buddha, dan dalam kepercayaan-kepercayaan yang lainnya, hampir bisa kita dapatkan dengan mudah perintah puasa dalam kepercayaan mereka. Itu menunjukkan bahwa puasa itu punya dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Sedangkan dalam agama kita, puasa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya pada tahun kedua Hijriah, yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang rasanya kita sering sekali mendengar, bahkan sudah hafal ayat ini. Ayat perintah puasa itu berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu artinya dalam ayat ini kita bisa menggarisbawahi minimal dua hal. Yang pertama, bahwa kewajiban puasa itu seperti yang Yanda sampaikan sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum agama Islam itu datang. Makanya di dalam ayatnya dikatakan bahwa diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dan yang kedua yang bisa kita ambil catatan dari perintah ini adalah agar kamu bertakwa. Tujuan dari puasa itu tidak hanya melatih hawa nafsu saja, tidak hanya melatih agar kita tidak merasakan makan, minum di siang hari, namun juga ada yang lebih penting dari itu semuanya, yaitu agar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, agar kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala mengalami perbaikan, mengalami peningkatan. Jadi begitu orang itu sudah melaksanakan puasa, seharusnya dia bisa membawa oleh-oleh ketika selesai ibadah Ramadan itu. Dia menjadi orang yang lebih bertakwa, menjadi orang yang lebih bersih, menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pengertian dari puasa. Apa itu puasa? Puasa itu pengertiannya adalah menahan diri dari makan dan minum, dan dari segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Jadi selama terbit fajar hingga tenggelam matahari, kita itu tidak diperbolehkan, atau dengan kata lain kita harus menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Tidak 24 jam kita tidak boleh makan itu. Tidak 24 jam kita itu dilarang untuk minum. Tapi hanya dimulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Setelah tenggelam matahari sampai nanti terbit fajar, kita diperbolehkan untuk mengkonsumsi. Kita diperbolehkan untuk makan. Kita diperbolehkan untuk minum. Kita diperbolehkan hal-hal yang lainnya.
Yang selanjutnya, rukun puasa. Rukun ini artinya sesuatu yang harus kita laksanakan, yang harus kita penuhi ketika kita melaksanakan ibadah. Itu namanya rukun. Yang pertama, apa rukun puasa itu? Satu, niat. Setiap ibadah di dalam agama Islam itu pasti dimulai dari niat. Niat itu yang menentukan keabsahan ibadah kita. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa innamal a'malu bin niat, bahwa sesungguhnya amal perbuatan manusia itu tergantung pada niatnya. Kalau sampai puasa itu tidak ada niatnya, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai ibadah puasa. Hanya menahan lapar dan haus saja dia, karena dia tidak berniat. Nah, untuk niat ini yang menjadi catatan adalah boleh dia dilafalkan, boleh juga di dalam hati. Untungnya kalau di kita itu tradisi kita, ini tradisi yang baik di Indonesia itu, biasanya kalau kita beribadah sholat isya dan sholat taraweh, maka kemudian selesai sholat taraweh itu, maka imam dari sholat itu kemudian membimbing kita untuk membaca niat bersama-sama. Ini sebagai antisipasi apabila kita lupa mengucapkan niat ketika kita akan melaksanakan ibadah puasa. Dan ini tradisi yang sangat baik. Makanya orang yang biasa atau rutin dia pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah taraweh dan sholat isya itu, maka hampir bisa dipastikan dia tidak akan pernah lupa untuk mengucapkan, untuk melafalkan niat itu karena sudah dibimbing dan dilakukan secara bersama-sama. Catatan kedua untuk niat ini adalah untuk puasa wajib, puasa Ramadan contohnya, karena puasa wajib itu tidak hanya puasa Ramadan tapi ada juga puasa yang lainnya nanti akan kita bahas. Untuk puasa wajib, niat itu harus dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Sebelum subuh itu niat itu sudah harus dilafalkan, sudah harus diniatkan di dalam hati kita, sudah harus dilafalkan oleh lisan kita. Sedangkan kalau puasanya itu puasa sunnah, maka niat itu boleh dilakukan di pagi hari sebelum zuhur. Contohnya seperti ini. Misalnya kita habis sholat subuh kemudian tertidur lagi, setelah melaksanakan ibadah sholat subuh kita tidur lagi, kemudian bangun jam 8 misalnya. Bangun jam 8 pagi, selama sampai jam 8 pagi itu kita belum mengkonsumsi apapun, belum minum, belum makan, maka kita boleh berniat untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah pada jam 8 pagi itu. Selama belum melakukan makan, minum, dan yang lainnya itu. Jadi kalau niat puasa sunnah itu boleh dilakukan di pagi hari. Sedangkan kalau puasa wajib itu tidak diperbolehkan. Dia harus sebelum terbit fajar. Itu perbedaan niat antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Dan yang kedua dari rukun puasa itu adalah menahan diri untuk melakukan semua hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selain niat, ada juga yang harus dilakukan, yaitu tidak boleh membatalkan puasa dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Hanya dua ini saja yang menjadi rukun puasa. Selanjutnya, syarat puasa. Syarat itu ada dua biasanya. Ada syarat sah dan ada syarat wajib. Syarat sah itu adalah kapan ibadah kita, ibadah puasa kita itu dianggap sah. Apabila memenuhi kriteria yang sudah disepakati dalam agama kita. Yang pertama, syarat sah itu dia harus orang muslim. Orang non-muslim seberapapun bagus puasanya, maka dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu dia harus orang muslim. Yang kedua, mumayyiz, dewasa, akil balik kalau bahasa kita itu. Yang masih anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, itu apakah puasanya sah? Ya sah-sah saja. Hanya saja kemudian mereka ini kan belum taklif, belum mukallaf. Jadi silahkan saja itu untuk sarana latihan kita agar mendidik anak kita agar terbiasa dengan ibadah puasa. Yang ketiga, syarat sah ini dia tidak sedang haid atau nifas. Untuk seorang perempuan, dia tidak sedang haid atau nifas. Kalau dia sedang haid atau nifas, bukan saja tidak sah tapi juga dilarang dalam agama kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan yang keempat, syarat sah puasa itu dilakukan pada waktu yang diperbolehkan. Karena tidak sepanjang tahun itu boleh kita melaksanakan ibadah puasa. Ada waktu-waktu tertentu yang kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa.
Itu yang berkenaan dengan syarat sah. Yang kedua adalah syarat wajib. Yang pertama, kepada siapa puasa ini diwajibkan? Satu, orang itu berakal sehat. Seorang muslim tapi akalnya tidak sehat, maka tidak diwajibkan ibadah puasa itu. Yang kedua, dia harus balik, dia harus dewasa. Kalau biasanya orang itu mendefinisikan puasa itu kalau yang laki-laki dia sudah bermimpi basah, sedangkan yang perempuan dia sudah haid. Yang ketiga, dia mampu melaksanakan. Adakah orang yang tidak mampu melaksanakan puasa yang orang akalnya sehat balik tapi tidak mampu? Ada. Orang yang sudah sepuh itu, maka dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Orang yang sakit itu juga tidak bisa melaksanakan, dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu melaksanakannya. Tapi kalau dia sudah sembuh, maka wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu yang berkenaan dengan syarat wajib. Sekarang yang membatalkan puasa, apa saja yang membatalkan puasa itu? Yang pertama, makan dan minum yang disengaja. Ada catatan harus disengaja. Kalau makan dan minum karena terlupa, karena tidak disengaja, maka tidak membatalkan puasa kita. Yang kedua, berhubungan suami istri di siang hari. Berhubungan secara fisik di siang hari itu, maka dia membatalkan puasa. Bukan hanya membatalkan puasa saja, tapi kalau orang berhubungan suami istri di siang hari, maka dia harus menggantinya dengan syahraini mutatabi'ain. Dia harus berpuasa pengganti kafarat itu sebanyak 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga yang membatalkan puasa itu adalah haid dan nifas. Orang yang sudah berpuasa dari pagi, siangnya dia misalnya dia keluar darah haid, maka otomatis puasanya batal.